Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati beliau. Kita masuk pada pembahasan dosa besar nomor berapa sekarang? 61 ya. Al-kabiratu al-hadiyatu wasituna man ufadlil ma'. Dosa besar yang ke-61 yaitu dosa besar mencegah atau melarang seseorang atau binatang untuk menggunakan air yang dimilikinya, atau melarang manusia ataupun hewan di dalam memanfaatkan kelebihan air yang dimiliki. Karena hukum asalnya air itu milik bersama. Air itu milik bersama. Tidak bisa dimiliki, tidak bisa dianggap ada pemiliknya, karena pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra famay ya'tikum bima'in ma'inin. Katakanlah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar mengatakan kepada orang-orang Quraisy, berkata Syekh atau Imam Qurtubi di dalam tafsirnya, Qul, katakanlah, ya ma'syara Quraisyin, katakanlah kepada orang-orang Quraisy. Kemudian atau dalam tafsir yang lain disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, akhbara an infiradihi bi ni'ami khususan bil ma'il ladzi ja'alallahu minhu kulla syai'in hayyin. Ayat ini menerangkan, menjelaskan bahwasanya kenikmatan itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Yang mana di sini Allah sedang berbicara tentang kenikmatan air, yang dengan perantara air maka seluruh makhluk bisa hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada orang-orang Quraisy, Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra. Katakanlah jika kepada mereka orang-orang Quraisy, jika air yang mereka selama ini miliki, yang mereka gunakan itu ditahan atau tertahan atau tidak lagi mengalir. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, faman ya'tikum bima'in ma'inin. Kalau air sudah berhenti keluar dari mata air,
atau dari sumber-sumber air, kira-kira ada nggak yang bisa menjadikan air itu keluar? Ada nggak? Misalnya air itu berhenti turun dari langit, Allah tidak menurunkan air hujan, atau dari bumi air pun berhenti mengeluarkan mata air atau sumber air, maka tidak akan pernah ada yang sanggup untuk melakukan penurunan air dari langit ataupun mengeluarkan air dari dalam bumi. Itu tidak akan pernah ada yang sanggup. Makanya Allah bilang, faman ya'tikum bima'in ma'inin. Kalau sudah terhenti, siapa yang bisa mendatangkan air kepada kalian, yaitu air yang mengalir. Maksudnya apa? Jangan pernah menganggap air itu milik salah seorang atau siapapun juga, atau jangan pernah menganggap merasa sebagai pemilik air. Jangan pernah merasa menjadi pemilik air, ya, karena air itu mutlak miliknya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ketika air itu sudah ditahan, air itu tidak mengalir, tidak mengeluarkan lagi, tidak menghasilkan lagi, tentu yang terjadi adalah suatu kebinasaan, ya, suatu kebinasaan. Kemudian muallif atau penulis membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u fadlal ma'i litamna'u bihi al-kal'a. Kata Nabi kita SAW, janganlah siapa yang dilarang, yaitu orang-orang yang memiliki kelebihan air. Orang-orang yang memiliki kelebihan air dilarang untuk mencegah digunakannya air yang dia miliki tersebut oleh binatang-binatang ternak, ya, binatang-binatang ternak. Artinya gimana? Al-Imam Nawawi menjelaskan, orang yang memiliki sumber air yang berada di tanah yang lapang atau di tempat yang umum, kemudian di sekitar sumur yang dia miliki itu ada tumbuh-tumbuhan atau rumput-rumput, tempat apa? Tempat hewan ternak apain? Cari makan, main bola bukan? Tempat hewan ternak makan. Tetapi di sekitar atau di tempat rumput-rumputan tersebut itu tidak ada air, nggak ada air, di sekitarnya nggak ada air, kecuali air yang dimiliki atau air yang sudah digali oleh seseorang, kemudian dia miliki, dia punya, kemudian dia tutup akses untuk ke situ, sehingga binatang ternak yang habis makan itu tidak bisa minum. Paham? Itu maksudnya. Al-Imam Nawawi menjelaskan demikian. La tamna'u fadlal ma', jangan kalian, yaitu para pemilik atau orang yang memiliki kelebihan air, jangan mencegah kelebihan air yang dimilikinya untuk dimanfaatkan oleh siapa? Oleh binatang ternak. Nggak boleh, ya, tidak boleh. Karena hukum asalnya air itu adalah milik bersama. Jelas, ikhwan? Kemudian dalil yang ketiga, qala alaihi salatu wassalam, berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man mana'a fadla ma'ihi
wa fadla kal'ihi mana'ahu Allahu fadlahu yaumal qiyamati. Siapa saja di antara manusia yang mencegah atau tidak mengizinkan dimanfaatkan kelebihan air yang dia miliki, ya kelebihan air yang dia miliki, atau kelebihan tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan yang dia miliki, maka hukumannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mencegah pula untuk orang tersebut dapat memanfaatkan kelebihan atau perkara-perkara yang Allah miliki kelak nanti di hari kiamat. Mana'ahullahu fadlahu, Allah enggak kasih keutamaan pada dirinya nanti di hari kiamat. Dalam hadis yang lain dikatakan oleh Nabi kita SAW, al-muslimu syuraka fi thalathin. Orang Islam itu syuraka, pemilik bersama, pemilik bersama, ya, pemilik. Artinya setiap orang Islam adalah pemilik. Setiap orang Islam adalah pemilik. Pemilik apa? Kata Nabi SAW 3 perkara. Hukum asalnya ya, hukum asalnya setiap orang Islam adalah sebagai pemilik bersama. Pemilik apa kata Nabi? Fil kal'i, rumput-rumputan atau daun-daun itu pada hakikatnya orang Islam memiliki bersama. Tidak boleh ada yang merasa sebagai pemiliknya. Hukum asalnya nih, jelas ya. Karena antum siram atau tidak siram, itu rumput tetap tumbuh nggak? Tumbuh atau enggak? Tumbuh, tetap dia akan keluar. Disiram atau tidak antum siram, Allah tetap siram dengan air hujan. Terus yang kedua, alma, air. Hukum asalnya setiap orang Islam adalah pemilik air. Ada enggak yang bisa menghasilkan air? Ada enggak? Manusia atau makhluk yang bisa menghasilkan air ada atau tidak? Enggak ada. Air itu mutlak datangnya dari siapa? Dari Allah. Lewat mana? Lewat atas dan lewat bawah. Lewat atas dari hujan, lewat bawah mata air. Itu murni dari Allah. Siapapun berhak untuk memanfaatkannya. Siapapun berhak untuk memanfaatkannya. Tidak boleh merasa sebagai pemilik air tersebut, walaupun air tersebut, ini hukum asalnya nih ya, walaupun air tersebut berada di satu tempat tertentu, yang tempat tersebut adalah sebagai tempat tinggal antum. Misal air itu, keluarnya air itu dari mana misalnya? Dari kota Jakarta misalnya, atau dari, ya kita lebih sempitkan lagi, dari Cengkareng misalnya. Keluar airnya dari situ. Tidak bisa orang Cengkareng mengatakan air itu miliknya orang Cengkareng, enggak. Kenapa? Karena mereka tak menghadirkan, tak menciptakan itu air. Karena air itu dihadirkan, diciptakan, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma letaknya memang ada di mana? Cengkareng. Mafhum? Paham enggak? Gitu. Air Zam-Zam keluar di mana Zam-Zam? Di Mekah. Boleh enggak orang Arab memiliki air Zam-Zam? Tak boleh. Kan siapa aja boleh minum kan? Gratis, bebas. Sebanyak-banyaknya antum minum air Zam-Zam, bebas. Karena air Zam-Zam tak ada yang memiliki, dia keluar dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh setiap orang merasa memiliki. Nanti makanya ya para ulama membagi jenis atau menjadi air itu menjadi 3 jenis. Ya, hukum asalnya air yang dia masih sifatnya umum itu mutlak nggak boleh merasa orang memiliki. Seperti misalnya air hujan, air laut, air sungai, itu nggak boleh ada yang merasa memiliki.
ya. Misalnya antum tinggal di pantai apa misalnya, pantai A, sekitar pantai A. Orang dari jauh mau masuk ke pantai A, antum bilang nggak boleh, ini pantai punya kami, air punya kami. Punya antum dari mana? Paham? Itu bukan punya antum, itu memang Allah tetapkan ada di tempat antum tinggal. Itu milik semuanya. Itu yang dimaksud dengan orang Islam, hukum asalnya memiliki bersama, ya, sebagai pemilik. Rumputan, pohon-pohonan itu punya bersama. Air itu juga milik bersama, tidak bisa dimiliki. Maka ketika dia milik bersama, itu nggak boleh dihalangi pemanfaatannya oleh siapapun juga. Nggak boleh ada yang menghalangi untuk memanfaatkan air tersebut. Paham? Misalnya tadi saya contohkan air laut, air sungai, itu siapapun boleh memanfaatkannya. Gak boleh ada yang menghalangi untuk memanfaatkan air itu, karena air itu mutlak miliknya Allah Subhanahu wa taala dan tempatnya pun berada di tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis air yang kedua, ini kalau misalnya antum sudah gali sumur. Kebayang nggak gali sumur? Kebayang ya? Antum gali sumur. Biasanya sumur itu di dalam rumah atau di luar rumah? Dalam rumah. Di luar rumah. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Di dalam pagar. Pagar rumah sendiri. Di tanah sendiri. Antum taib. Mafi muskilah, nggak ada masalah. Keumuman kalau di kampung itu sumur ada di luar ya. Ada di luar. Di dalam juga ada, tapi keumuman ada di luar. Kalau di dalam ya ada juga sih ya. Ada juga. Kita bicara sumurnya ada di luar dulu. Kita bicara sumur ada di luar. Antum gali sumur di luar. Gitu ya. Antum gali sumur di luar. Artinya ketika antum gali sumur di luar, iya, yang milik antum airnya apa sumurnya? Paham? Itu air tetap milik siapa? Milik Allah, milik bersama. Yang boleh antum batasi mungkin apanya, kapan ngambilnya dan seterusnya. Nggak boleh tapi antum menahan kelebihan air itu dimanfaatkan oleh manusia yang lain, walaupun dia tidak membangun itu sumur. Walaupun yang mau memanfaatkan tidak ada perannya dalam membangun sumur itu. Paham? Hewan pun nggak boleh dihalangi, seperti tadi dikatakan oleh Nabi, la tamna'u fadlal ma'i. Nggak boleh mentang-mentang antum yang gali sumur itu, kemudian di sekitar sumur itu ada apa? Ada pepohonan, yang pepohonan itu adalah tempatnya binatang-binatang ternak makan, dan kalau binatang ternak makan tidak minum di situ maka mereka akan kehausan. Itu nggak boleh. Kemudian sekarang sumurnya ada di dalam. Sekarang bukan sumur, apa namanya? Pompa, keran ya, sanyo, pindah nih ada di dalam. Itu pun nggak boleh antum apa? Nggak boleh antum tidak melarang orang menggunakan air yang ada dalam tempat antum. Karena hukum asalnya milik antum. Hukum asalnya milik antum atau milik bersama? Milik bersama. Misal kita beberapa waktu yang lalu atau mungkin sebagian hari ini masih kekeringan. Ya, masih kekeringan ya, sebagian nggak keluar air. Tangga antum misalnya tetangganya nggak keluar air. Antum nggak bisa ketika dia bilang saya minta air, oh nggak boleh gitu. Nggak bisa, karena air itu hukum asalnya milik bersama, gitu. Hukum asalnya air itu milik bersama. Yang antum miliki apanya? Semak, apa namanya? Galiannya, kerannya, airnya milik bersama. Pompanya gitu. Nah, adapun sekarang kan harus bayar ya. Paham ya? Nah, boleh antum mengkomersilkan biayanya itu, bukan dikomersilkan airnya. Seperti ini air mineral, ini hukum asalnya itu nggak boleh. Jual beli air boleh nggak? Jual beli air boleh nggak? Hah? Hukum asalnya nggak boleh.
Air itu hukum asalnya nggak boleh diperjualbelikan karena dia milik bersama. Milik bersama, hukum asal dari air tuh. Kenapa dikatakan milik bersama? Karena Nabi SAW mengatakan al-muslimu syuraka. Setiap muslim adalah pemilik 3 perkara, yaitu tadi pepohonan, rumput-rumputan itu dan sejenisnya, kemudian air dan kayu bakar. Kayu bakar yang ketiga. Itu nggak boleh ada yang merasa sebagai pemilik dari itu semua, karena memang itu semua ditetapkan untuk dimiliki oleh siapa saja. Dimiliki oleh siapa saja, terlebih khusus oleh orang-orang muslim. Nah, yang diperjualkan itu kemasannya, kemasan dari air tersebut, bukan airnya yang diperjualbelikan. Ya, beberapa hari yang lalu saya beli air gitu ya, anak saya main minum aja gitu, 1 botol gini 35.000. Air apa ini kata saya, ya pokoknya antum tahulah mungkin ya, warnanya ungu gitu. Air keran. Gak ngerti deh, kayaknya gitu ya. Itu satunya 35.000. Hah, sudah diminum sama bocah gitu kan. Ya sudahlah, 35.000 pak, air segini 35.000. Ini kalau air biasa begini berapa? Goceng kan 4.000 ya. Jualan aku lo tahu berarti. 5.000, 4.000, 3.000, ada 2.000 juga. Bener ya. Itu beda apanya coba Ikhwan? Beda mereknya. Airnya eta-eta keneh, gak ada bedanya. Prosesnya mungkin campuran dari untuk airnya itu yang berbeda. Kalau air ketika Allah turunkan dari langit atau keluarkan dari dalam bumi sama saja airnya. Yang berbeda cuman air Zam-Zam. Paham? Gitu. Nah, yang bikin mahal itu air apanya? Kayak gini aja deh. Ini air goceng nih, mereknya ini A nih, si biru nih. Coba pindahin ke bandara, berapa harganya? Berapa? Ya begitulah. Subhanallah. Ya. Padahal dia juga kan. Dia juga. Atau pindahin ke tempat-tempat rekreasi. Betul. Tinggi lagi naik harganya kan. Subhanallah. Air ini kalau di lapangan bola berapa? Cai gitu. Berapa tuh? Sama ya, normal ya. Cai gitu ya. Di Papua mahal. Baik. Maafum ikhwan ya. Jelas itu hukum asalnya nggak boleh diperjualbelikan. Nah, ketika sudah jadi kemasan ini boleh diperjualbelikan. Yang diperjualbelikan sebenarnya antum tidak sedang memperjualbelikan airnya, tapi antum membeli kemasan. Mereka mengemas ini nih. Jadi botol ada tutupnya, ada mereknya semua. Airnya nggak ada. Airnya hukum asalnya itu boleh dimanfaatkan oleh siapa saja. Nggak boleh ada yang mengklaim sebagai pemilik. Saya air itu keluar dari tempat sini, dari tempat kelahiran saya, maka air itu adalah milik kami, milik saya atau milik warga sini. Itu nggak boleh. Nggak boleh ada yang mengklaim sebagai pemilik air, tidak boleh. Karena air itu milik semua umat Islam, milik semua umat Islam. Jelas? Jelas nggak, Pul? Iya, makanya yang dibeli olahannya itu bukan airnya. Air udah diolah, jadi mesin untuk ngolahnya itu antum dihargai. Kayak misalkan antum jualan aqua galon, diulang, ya kan? Antum bukan jualan air, yang tepat itu adalah jualan proses berapa antum ambil dari penyulingan, kemudian berapa ongkosnya, biayanya berapa, bayar karyawannya, keluar harga apa? Harga per galonnya jadi berapa? Paham? Airnya nggak boleh diperjualbelikan. Yang diperjualbelikan proses air itu menjadi dikemas rapi seperti ini, gitu.
Jelas. Apalagi air itu sudah ganti namanya. Ganti namanya. Misalnya ya nggak sebut merek lah ya. Ini air, warnanya sudah merah. Iya, sirup. Sudah ganti. Yang antum beli apanya? Campurannya kan? Rasanya kan yang antum beli. Antum nggak jual beli. Orang nggak boleh jual beli apa namanya airnya ini. Gitu. Semakin terkenal semakin mahal. Apa semakin enak semakin mahal? Ya begitulah dua-duanya antara itu lah kan. Semakin terkenal bisa semakin mahal atau semakin enak semakin mahal. Jelas, ikhwan? Kemudian apa? Air apa? Air kaporit. Iya. Ya nggak apa-apa. Jadi bukan kita mencegah orang menggunakan air itu karena airnya, tapi karena biayanya itu. Boleh antum pakai air ini, karena air ini nggak gratis di, paham? Karena air ini setiap air keluar itu ada biayanya. Jadi yang dikenakan biaya itu, yang dikenakan biaya itu biaya prosesnya keluar air ke tempat antum itu. Nggak dicegah misalnya terjadi gini. Rumah saya banjir, rumah saya kekeringan, rumahnya Pak Dedi keluar airnya. Saya bilang, saya butuh air buat mandi, buat masak dan seterusnya. Kata Pak Dedi, boleh asal ada biayanya sekian. Bukan untuk biaya airnya, tapi untuk biaya listrik. Misalnya, paham ya? Itu nggak masalah. Memang sekarang kan air itu harus seperti itu. Bahkan saya punya tetangga ngebor itu biayanya sampai 15 juta, Pak. Benar ya? Benar, ngebor itu biaya sampai 15 juta. Ada lagi mungkin yang lebih dari itu kali ya. Tergantung dalamnya ya. Ya subhanallah. Sebenarnya itu bukan, ya nanti kembali lagi dia bukan beli airnya, bukan, tapi prosesnya itu. Airnya mah nggak boleh diperjualbelikan, bebas. Gitu, hukum asalnya bebas. Nanti kalau misalnya air itu sudah dibebaskan, maka air nggak boleh ada yang jual beli, bebas aja minum orang. Sebagai lihat aja di Saudi itu antum mau minum gampang banget kan? Gampang nggak? Gampang aja, asal antum punya botol bekas aja kan? Air kerannya aja di luar masjid itu bisa diminum, air keran. Tapi nanti di situ baca dia zam-zam atau bukan zam-zam. Ya ada kalau di luar masjidnya itu cuman tulisannya water, bisa diminum tapi bukan zam-zam. Kalau zam-zam ada tulisannya zam-zam. Kalau dia cuman water berarti bukan zam-zam. Karena pengalaman ada jamaah ngumpulin air itu banyak-banyak gitu. Ya kan? Iya, udah bawa nenteng-nenteng kita ngeliatin. Bro, lu ngapain? Ini kan zam-zam. Bukan, tuh air biasa, zam-zam tuh di dalam gitu. Iya, ditumpahin lagi. Kalau gitu mah banyak, ya kan, Tanah Abang. Subhanallah. Jelas ikhwan ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alimun. Ada 3 jenis golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, dan disiapkan untuk mereka atau untuk 3 golongan ini azab yang sangat pedih. 3 golongan. Yang pertama, rajulun ala fadli ma'i bifalatin yamna'uhu ibnu sabil, yaitu yang pertama orang yang terhadap air, kelebihan air yang dia miliki itu tidak mengizinkan
Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan, ia membutuhkan air tersebut, dia larang untuk menggunakan air tersebut, padahal air itu adalah air yang berlebih gitu, berlebihan. Dia tidak boleh, atau dia melarang para pejalan atau orang-orang yang melalui jalan tersebut menggunakan air tersebut. Kemudian yang kedua, rajulun baya'a imaman la yubayyi'uhu illa lidunya. Kemudian yang kedua adalah seseorang yang membaiat imam. Kita baiatnya nanti ya sama imam. Imam siapa? Imam Roni. Imam Roni bukan? Hah? Sama Imam Mahdi gitu ya. Baiatnya sama Imam Mahdi. Kalau sekarang imaman gitu ya. Imam yang benar nanti semuanya berbaiat kepada Imam Mahdi. Wa rajulun baya'a imaman, seseorang berbaiat kepada imam atau pemimpin. La yubayyi'uhu illa lidunya, dia tidak berbaiat kecuali hanya untuk kepentingan dunia saja. Fa in a'tahu minha wa fi wafa lahu wa in lam yu'tihi minha lam yafi lahu. Kalau hasil baiat itu menguntungkan, dia memperoleh kehidupan dunia yang baik, kebaikan dunia, maka dia akan mentaati baiatnya, dia akan menjalankan konsekuensi dari baiat yang dia berbaiat. Tetapi kalau dia berbaiat tidak memperoleh keuntungan dari keuntungan dunia, maka dia akan langgar baiatnya. Kemudian yang ketiga, warajulun baya'a rijlan bisil'atin ba'dal asri fahalafa lahu billahi la akhadtuha bikada wa kada fasadaqahu wa huwa ala ghairi dzalika, yaitu seseorang yang menjual barang dagangannya setelah asar. Yang menjadi masalah bukan setelah asarnya, tapi yang selanjutnya. Kemudian kata Nabi SAW, fahalafa lahu billah, kemudian dia bersumpah menggunakan nama Allah atas barang dagangannya, yaitu dia bersumpah bahwasanya dagangan ini, barang dia ini harganya dia dapatkan sekian. Dia bersumpah tapi bohong ya. Dia bilang misalkan dia mau jual sesuatu barang, dia bersumpah, demi Allah saya barang ini perolehnya dengan harga 1 juta misalnya gitu ya. Saya beli barang ini harganya 1 juta. Bohong, pakai sumpah. Hukum asalnya orang kalau sudah sumpah tidak bisa dibantah, harus diterima. Kalau sudah bersumpah, hukum asalnya gitu. Kenapa? Karena sumpah adalah sebuah mengikut sertakan Allah dalam sesuatu. Berarti kalau Allah sudah ikut serta, antum nggak bisa bantah, pasti sudah besar. Gitu. Hukum asalnya seperti itu. Padahal dia bohong, dari sumpahnya itu dia berbohong. Kemudian orang atau sang pembelinya percaya nih, saya beli ini 1 juta. Kemudian pembeli bilang, yaudah saya percaya. Wa huwa ala ghairi dzalik, akhirnya dia jual barang tersebut dengan harga yang lebih dari 1 juta. Padahal dia beli tidak sampai 1 juta. Ini 3 jenis golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak dibersihkan dari dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini 3 golongan. Di antara 3 golongan ini adalah sesuai dengan pembahasan kita pada hari ini, yaitu orang yang tidak mengizinkan manusia ataupun hewan untuk memanfaatkan kelebihan air yang dia miliki. Mafhum ya ikhwan ya.
Kemudian wazadal Bukhari wa rajulun mana'a fadli ma'ihi fayaqulullah al-yawmu amna'uka fadli kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadaka. Dalam riwayat Bukhari, Al-Imam Bukhari menambahkan di antaranya orang yang tidak akan diajak bicara, tidak dilihat, tidak disucikan, yaitu seseorang yang mencegah apa? Mencegah manusia lainnya atau binatang untuk memanfaatkan kelebihan air yang dia miliki. Maka Allah akan berkata kepada orang itu, saya akan menghalangi engkau juga keutamaan saya, sebagaimana engkau menghalangi manusia untuk memanfaatkan kelebihan yang engkau miliki. Padahal lihat kata Nabi kita SAW atau perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, malam ta'mal yadaka, padahal kelebihan air itu tidak dihasilkan tanganmu itu. Paham? Dengan tangannya air. Kita kan nggak bikin air, nggak bikin air. Air itu ada dengan sendirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang malam ta'mal yadaka, yang tidak engkau beramal atau bekerja menggunakan tanganmu untuk menghasilkan air. Bisa nggak ente bikin air, Po? Air mata bisa nggak? Nggak ada yang bisa. Air keringat bisa? Nggak ada yang bisa. Gimana cara bikin air? Nggak ada. Ya, tidak. Kita semua nggak menggunakan keahlian atau tenaga kita atau tangan kita untuk menciptakan yang namanya air. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sudah masuk belum? 2 menit lagi. Baik, pas pembahasannya selesai. Kalau ada yang mau bertanya seputar air, silakan nanti habis sholat isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Fadhal, kalau ada yang mau diskusi, ada yang mau ditanyakan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Airnya ada di mana, Pak? Di bak. Nah. Oh, dia yang nampung air. Dia yang nampung. Baik, baik. Ya, kita punya hak, tapi kalau misalnya air itu memang berlebih artinya yang nampung sudah menggunakan dan masih berlebih, gitu. Gede tongnya. Iya, kalau airnya itu berlebih, maka boleh kita menggunakan sesudah sang penampung menggunakan air tersebut. Misalnya yang nampung sudah mandi, sudah wudu di situ, buang air pakai air itu, masih sisa banyak, airnya masih sisa, maka siapapun boleh gunakan air itu. Sama dengan tadi sumur. Apa? Oncat-oncat kaki. Iya.
Ini mesti belok dulu baru ngertian ini. Iya boleh, nggak masalah. Iya, nanti wakil sih. Nggak masalah, nggak apa-apa, boleh. Ya, tapi dibatasi gitu ya. Nggak boleh apa namanya, menghalangi orang menggunakan air itu nggak boleh. Kalau dia, ini dia kayaknya yang punya air ini pak. Ya, kalau dia yang punya air, diomelin bapak sama dia nih pak. Gitu. Nggak apa-apa pak, asal sang penadahnya sudah menggunakan air. Yang nggak boleh kan ditahan, air berlebih yang ditahan. Gitu. Mungkin ya itu dia. Kenapa sampai ada pembahasan seperti ini? Karena sebagian kita nggak paham. Makanya apapun juga dalam Islam ada pembahasannya pak. Dalam agama kita itu apapun juga ada pembahasannya. Ya, apapun juga ada pembahasannya. Yang mungkin biasanya ini kalau sudah ditadang merasa milik sendiri gitu kan. Misalkan sampai berdram-dram gitu. Besar galonnya dan seterusnya. Akhirnya dia merasa milik dia sendiri padahal air itu bisa digunakan oleh hewan, manusia, disiram atau tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Wallahu a'lam. Makanya ini perlunya belajar atau menuntut ilmu. Gitu, Pak. Wallahu a'lam. Apalagi itu murni nggak pakai biaya ya. Murni dia turun ya. Air tadangan. Air hujan tadangan gitu ya. Beda lagi misalkan air pump yang sudah pakai biaya gitu. Mungkin kalau air hujan pakai tenaga, kata si Ipul tuh, pakai tenaga capek-capek nadangin gitu kan. Dia main uncang-uncang kaki aja gitu ya. Ya kan tuh ya. Gitu. Begitulah, wallahu a'lam, Pak. Paham, Pak? Jadi Bapak boleh, cuman dia nggak ngerti gitu. Jadi gimana tuh? Kalau tanpa bilang, ya memang harus bilang pak. Karena orang itu nggak ngerti. Nanti jadi yang salah kitanya. Walaupun tanpa bilang hukum asalnya kan boleh. Tapi kalau kita ngambilnya tanpa bilang, ya nanti jadi salah paham. Yang salah siapanya? Ntar dibawa kemana-mana. Tuh orang udah ngaji tapi dia tuh ngambil air nggak bilang-bilang gitu. Iya nggak? Ini di orang kita ini banyak nggak taunya pak, harus banyak dikasih uzur ya, banyak nggak taunya. Walaupun hukum asalnya tanpa bilang tuh boleh, karena memang bukan milik dia kan, punya dia apanya, wadahnya punya dia, airnya bukan punya dia kan, gitu. Tapi ya begitulah gitu. Kalau nggak bilang, waduh ini orang jenggot doang panjang gitu, ya kan, sama air nyolong gitu. Ya Indonesia pak namanya juga. Kayak kita aja nih pak. Ini kalau lagi jalan, saya sering bilang, saya sering apa namanya, kasih masukan lah ya buat kawan-kawan. Kalau lagi sholat di masjid, selesai sholat, lewatin orang, paling tidak bilang permisi pak, permisi. Jangan kayak calon penghuni surga. Orang melewat-lewatin aja lagi zikir dikasih pantat. Ya gak? Bener gak? Udah kayak penghuni surga ya jalan ya, orang lagi pada zikir gitu. Masya Allah jenggotnya segini lah gitu. Janganlah kita, apalagi negeri Indonesia belum terbiasa seperti itu. Biasa gak gitu? Hah? Disambit sama apa namanya tasbih bertorasa, lu kurang ajar lu, orang tua zikir lewat-lewat aja gitu. Kayak begitu. Walaupun hukum asalnya kan nggak apa-apa kan. Hukum asalnya emang lewat aja. Antum kalau di Arab, antum lagi duduk nih begini, lagi sila, muka antum dilewatin sama pantat orang tuh. Kalau lagi umroh tuh pak, apalagi umroh di bulan Ramadan kan penuh tuh. Mending orang itu kalau nyokor pak, pakai sepatu. Aduh ya salam. Kalau kita gagal ngerti ilmunya, kita tarik tuh orang pak. Lu kurang ajar lo gitu. Dia bingung kurang ajar kenapa. Buat mereka nggak ada masalah pak. Kita lagi duduk dilewatin pak, nggak ada masalah.
Tapi kan kalau orang Indonesia nggak biasa kayak begitu, benar nggak? Iya itu, apalagi akam sih digituin, ya. Kalau akam sih yang digituin tambah tambah sepeneng aja deh tuh, gitu. Allahu a'lam. Ada lagi? Ada nggak Pul? Hah? Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Oh, iya iya. Iya nggak boleh. Sesuai dengan punya dia saja. Sama harus sama dari bawah sampai atas harus sama. Itu harus diperhatikan itu. Ah? Masjid. Kalau masjid beda cerita lagi. Masjid beda cerita, dah gak ngerti kalau masjid ya. Kalau rumah pribadi gitu. Kalau masjid seharusnya juga begitu. Ya. Tanahnya masjid sampai mana gitu kan. Tanahnya masjid. Gitu. Kalau tanah pribadi ya begitu, bawah sama atas harus sama, nggak boleh menjorok gitu ya. Bawahnya jalan, bawahnya jalan raya. Apa? Naikin. Oh gitu ya. Jalan tutup buat kalau bukan Jumatan lalu lawang motor mobil. Insya Allah ya. Sudah kehabisan tempat ya. Luar biasa. Makanya begitulah wallahu alam. Perlu istihad itu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Selain air, apakah benar BBM juga juga angin, termasuk barang yang tidak boleh diperjualbelikan? Siapa yang bisa beli jual angin? Kipas angin dia, AC gitu kan, alat, makanya itu alat iya, tambal ban gitu ya, jual beli angin. Iya, bukannya dia ngejual angin ya, enggak, prosesnya, tenaganya gitu. Gitu. Coba aja ente ngomong sama tukang tambal, bang, angin gak boleh dijual lu bang. kata, kata tukang tambelnya, lu aja tiup diri dah tuh gitu ya. Tiup aja diri dah lu gitu. Gitu ya. Proses yang kita beli itu prosesnya. Hukum asal yang diciptakan sama Allah itu semuanya gratis hukum asalnya. Gitu. Cuma kan butuh proses pengolahan, butuh proses pengolahannya. Itu yang kita bayar, yang kita beli. Wallahu a'lam. Ada lagi? Enggak ada? Kalau enggak ada kita pulang cepat hari ini. Baik, kita tutup. Aduh, antum Ustaz pelang-pelang gitu. Udah mau ditutup. Apa? Iya. Kemasan gitu. Cai gitu ya. Iya. Di botol gitu. Iya, memang antum bukan jualan botol,
Iya kan tuh nawarin airnya gitu, air. Pada hakikatnya ma'ruf lah itu ya, ma'ruf. Memang bukan pada hakikatnya ya antum tidak, kalau antum mengerti ya antum tidak jual airnya. Cuman kan bahasa yang dipahami kan, contoh lagi gini lah. Nih, antum coba mau beli air ke salah satu warung misalkan, antum bilangnya apa? Beli air ya. Sebut merek ya. Sebut merek ya. Yang dikasih sesuai dengan merek yang antum sebut nggak? Ya enggak, enak aja. Enggak, belum tentu. Antum minta merek A, dikasihnya merek B, benar? Atau merek C gitu, ma'ruf lah. Gitu. Artinya yang penting tujuan antum memang bukan untuk jual beli air gitu. Kan lucu juga lu jualan air aqua botol. Gitu, ya. Yang penting antum niatnya tidak jualan airnya itu, tapi kemasannya itu yang diperjualbelikan. Tenaga antum keliling, boleh. Jadi botol ini kan perlu biaya kan? Paham? Kalau itunya wallahu alam mafi muskilah. Beda. Ini si biru sama si hijau, mungkin karena prosesnya yang berbeda, maka harganya tadi makanya saya bilang, anak saya main ambil air diminum berapa? 35.000, kaget saya bilang. Baru kali ini segede gini 35.000 gitu kan. Biasanya goceng gitu kan. Ini 35.000, kalah dunia fantasi gitu kan. Hah? Iya, yang biru itu. Masya Allah, emang begitu mahal ya? MLM. Masya Allah 35.000. Ya sudahlah. Gitu. Anak kecil kan nggak ngerti duit 5.000 35.000. Iya. Yang ngerti dia aus minum aja gitu kan. Masya Allah. Tadi mau tinggalin KTP tuh. Ada lagi, Ikhwan? Nggak ada. Ini mau ditutup nih beneran nih. Ntar mau ditutup angkat tangan lagi. Taib. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.